Selanjutnya sambutan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Laksamana Raja di Laut. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua STI Lancang Kuning Dumai beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Prodi, Ketua Prodi, kemudian rekan-rekan dosen yang hadir pada pagi hari ini, yang selanjutnya para bapak dosen yang hadir pada siang hari ini. Pak Suci datang di rumah pada pagi hari ini. Kemudian Dr. Tarmizi, kemudian Pak Trio yang hadir. Ya. Kemudian PRD Susilo yang hadir kita bersama kita pagi hari ini. Selanjutnya Pak Lurah Kedua Binjai yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya para dosen, Cipta Sama Kedika dan para karyawan dan pegawai STI Lancang Kuning Dumai yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita dapat bersama menghadiri acara Gerbiar STI Lancang Kuning Dumai yang ke-25. Acara Gerbiar yang ke-25 ini tentu ada histori dari perkembangan STIA itu sendiri. Di sini dapat kami sampaikan historisnya. Yang pertama pada 1985 kita Yayasan Pendidikan Lancang Kuning Dumai mendirikan STIA Lancang Kuning Dumai. Ini izin operasionalnya kita dapatkan dari Kopertis Wilayah 2 Sumatera Utara. Itu kepada bidannya kami minta berdiri Pak Prasman. Ini beliau yang bidan pertama yang mengoret-oret berdiri STIA Dumai. Ya, ini beliau. Terima kasih Pak Pras. Selanjutnya dalam perjalanan dari tahun 1985 terjadi perubahan peraturan pemerintah bahwa pengeluaran izin perguruan tinggi baru tidak ada, padahal kita sudah berjalan selama 4 tahun. Maka dianjurkan kepada perguruan tinggi yang ada untuk merger dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut. Makanya pada saat itu kita merger dengan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yaitu via Kampus Dumai. Ini berjalan hampir 10 tahun. Pada kegiatan merger inilah STIA Lancang Kuning Dumai dapat menyelesaikan pendidikan para sarjana di Kota Dumai ini. Itu pun masih terbatas kepada karyawan-karyawan dan pegawai yang ada di Kota Dumai ini. Masih orang yang sudah bekerja yang ikut pendidikan di sini. Kemudian peraturan pemerintah tentang merger ini tahun 1999 berubah kembali bahwa istilah kampus jauh tidak boleh, harus berdiri sendiri. Maka pada tahun 1999 kita kembali mengurus izin untuk berdiri sendiri. Maka mulai tahun 1999 STIA ini berdiri sendiri. Makanya pada hari ini kita peringati dia sudah tadi yang ke-25. Sebetulnya kalau 25 ditambah 14, ini hari ini udah 39 tahun usia STIA di Kota Dumai ini.
Jadi apakah ini akan kita perbaiki sesuai dengan sejarah? Apakah kita akan lanjutkan ini sesuai dengan keadaan kita mendapatkan izin selanjutnya? Ini harus melalui pengkajian yang sangat mendalam. Sepanjang pelaku sejarah masih hidup di kota ini. Terlebih Pak Suji itu tidak orang jauh dari kita, tahu betul bagaimana perkembangan kita. Pak Pras masih bisa minta pendapat bagaimana perkembangan tentang sejarah dari STIA Kota Dumai ini. Kemudian perkembangan selanjutnya, alhamdulillah antusias masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di Kota Dumai ini terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian sesuai dengan perkembangannya, sekarang ini 10 tahun terakhir mahasiswa kini kita sudah mencapai 75% adalah mahasiswa murni. Sedangkan yang sudah bekerja hanya tinggal 25%. Bahkan di belakangan ini, itu yang sudah bekerja hanya tinggal sekarang 10%. Sedangkan mahasiswa murni sudah mencapai 90%. Tentu antusias ini harus kita sambut, kita benahi. Tidak bisa kita mengadakan yang ada-ada ini sekarang. Untuk itu pada tahun 5 tahun yang lewat, kita sudah memulai program pendidikan mahasiswa, pendidikan para dosen. Pertama kita sudah mengirim ke Malaysia, yaitu 4 orang dosen untuk mengambil S3. Yang pertama itu almarhum Pak Nahar, kemudian Bu Dewi, kemudian Pak Yu Hendri, dan terakhir itu Pak Latif. Berempat orang mengambil di UKM. Alhamdulillah sampai saat ini baru yang dapat menyelesaikan, yaitu Bapak Latif, di mana pada bulan ini Pak Latif secara resmi sudah selesai melaksanakan ujian disertasi S3 dan sudah dinyatakan lulus, dan itu kepada beliau sudah diberikan gelar PhD dari UKM Malaysia. Untuk itu kita berikan apresiasi kepada Pak Latif. Kemudian program ini kita lanjutkan tentang pendidikan dosen ini. 2 tahun yang belakangan ini kita sudah memulai kembali pendidikan para dosen. Saat ini kita sudah sedang melaksanakan pendidikan dosen S3 sebanyak 11 orang. 11 orang. Ada yang Universitas 17 Agustus Semarang 4 orang, ada di Unri 7 orang. Ini 1 orang, ada 6 orang dari jurusan administrasi negara dan 1 orang dari jurusan administrasi niaga. Insya Allah pada akhir 2015 kami yakin para dosen-dosen yang kuliah ini sudah ada yang bisa menyelesaikan pendidikan di S3. Tentu bagaimanapun dukungan dari yang tua-tua, dari Pak Suji, Pak Termizi kepada dosen-dosen kita ini sangat kami harapkan, sehingga bagaimanapun motivasi ini dapat menyelesaikan tepat waktunya. Apabila 2 tahun kemudian atau akhir 2025 para dosen ini sudah bisa menyelesaikan pendidikan S3-nya, mungkin kita berpikir untuk membuka S2 di sini, sehingga perguruan tinggi kita ini dapat berkembang lebih maju. Sebab bagaimanapun untuk membuka S2 itu dibutuhkan yang berkualifikasi S3 adalah minimal 5 orang. Makanya kalau kita ambil dari luar mencari kualifikasi S3 5 orang sangat sulit. Makanya kita menyekolahkan sendiri dari dosen-dosen kita. Ini ada sekarang 11 orang. Bahkan untuk pada tahun ini kita merencanakan
untuk mengirimkan dosen-dosen kualifikasi administrasi niaga minimal 4 orang, sehingga ada keseimbangan antara administrasi negara dan niaga nantinya jumlah dosen. Bagaimanapun rasio jumlah dosen dengan mahasiswa ini sangat dibutuhkan. Kita tidak ingin ada perkembangan dari perguruan tinggi ini mandek dan jalan, makanya kita selalu mempersiapkan dari dalam. Kemudian perkembangan selanjutnya kami sudah berbicara dengan Ketua SDIA, nanti akan kita bawa ke forum rapat. Kita baru sekarang sudah membina 2 jurusan, yaitu administrasi negara dan niaga. Ini tidak bisa kita pertahankan untuk terus-menerus, harus kita kembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau kita terlambat mengapresiasi tuntutan zaman, maka kita akan ditinggalkan dengan calon mahasiswa, akan ditinggalkan oleh masyarakat kita di Kota Dumai ini. Untuk itu kita harus berinovasi. Bagaimana jurusan apa yang bisa kita buka ke depan. Yang diutamakan untuk membuka jurusan baru adalah 1 orang dosen berkualifikasi S3 dengan jurusan yang sama yang akan kita buka. Jadi yang menjadi susahnya ini adalah yang linearitas ini, yang linear. Kalau untuk mencari bergelar doktor seperti sebelum-sebelumnya bisa saja, tetapi sekarang persyaratan harus linear. Nah, mencari yang dosen bergelar doktor yang linear ini sangat sulit sekali, khususnya di Provinsi Riau. Ini yang akan kita pikirkan bersama, apa jurusan yang kita buka di tahun-tahun ke depan ini, sehingga dapat kita mempertingkatkan eksistensi kita di Kota Dumai ini. Selanjutnya kepada para dosen, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian dan motivasinya selama ini mengabdi untuk memberi pendidikan kepada mahasiswa. Kami sangat menghargai. Makanya pada setiap saat kami reward bagi para dosen yang mau meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, itu akan kami apresiasi dengan sebaik mungkin. Tapi dengan syarat itu adalah ada linearitasnya dengan jurusan yang ada. Ini yang kami harapkan. Kemudian kepada mahasiswa, terima kasih atas kepercayaannya menuntut ilmu di lembaga kita ini. Kemudian tingkatkan, jangan puas di sini. Dari sekarang buat rencana apa ke depan. Kalau saat ini seperti kami bicara dengan Pak Latif, itu untuk S1 saja sekarang sudah over, makanya kita harus untuk S2. Apakah S1 di lingkungan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu, kalau kita sensus sekarang ini, setiap rumah tangga sudah memiliki 1 orang sarjana. Ini khusus untuk Kota Dumai. Makanya ke depan kita harus tingkatkan itu kepada mahasiswa yang masih menimba ilmu di sini. Mulai sekarang berencanalah mengambil bagaimana meningkatkan minimalnya ke S2. Kalau S2, insya Allah itu sudah bisa bersaing lagi di pasaran kerja. Kemudian khususnya kepada Pak Latif, suami dari guru saya sangat bangga. Dari alumni Yayasan Pendidikan Lancang Kuning sudah ada 2 orang yang bergelar doktor. Yang satu adalah anak murid Pak Latif sendiri yang ada di Pekanbaru sekarang. Sekarang gurunya sendiri Pak Latif yang sudah bergelar doktor. Alhamdulillah, terima kasih untuk perjuangan. Mungkin ini yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.